karena kita di video yang sebelumnya kita banyak pertanyaan dok dari teman-teman peternak dan petani kita. Nanti kita coba untuk menjawabnya satu persatu ya dok ya. Gimana nih dok perkembangannya untuk LSD ya, yang di masyarakat kita lebih dikenal dengan nama lato-lato begitu ya. Kalau untuk penanganan dari Distapang sendiri itu udah sejauh mana ya dok ya? Ya termasuk saya kan juga personelnya di puskeswan. Di Distapang sendiri sudah ada 8 puskeswan. Itu mencakup semua wilayah yang ada di Kebumen Mbak. Jadi peternak tidak usah risau. Puskeswan kita semuanya ready. Kena LSD ini setelah divaksin PMK yang dulu. Oh, nah ya. ini hubungannya apa ini dok? Mungkin kebetulan ada satu kasus ternak yang terkena LSD itu kebetulan yang pernah divaksin PMK. PMK ya itu banyak ya. Tapi ada juga yang nggak vaksin PMK tapi kena LSD juga ya dok ya? Lebih banyak. LSD tidak menular kepada manusia, so aman dagingnya. Ya itu kan. Tetapi menimbulkan kerugian seperti sapinya kurus, kemudian kerusakan kulit, kemudian sapi ini jadi geringen, kurus itu guys, harus keguguran ini yang. Sapi yang kena LSD kebanyakan yang divaksin kenapa ya? Tadi sudah kita bahas di depan ya dok ya. Untuk Pak Fendi nanti dijelaskan lagi, mungkin bisa komentar di kolom yang sekarang ini ya. Jadi untuk obat keluarnya itu yang baik apa dok tadi ditanyakan? Pastikan pada saat sapi kena LSD dia tiduran kok lebih dari 4 jam, segera dibangunkan. Selamat datang di Panggung Penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah kembali lagi bersama beliau Dr. Eri, Dokter Hewan Eri, yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah tampil di Panggung Penyuluhan juga membahas tentang LSD ya dok ya, LSD dan PMK, sebagian dari PMK juga. Nah hari ini kita ketemu lagi bersama Dok Eri dan hari ini juga nanti mungkin ada session untuk karena kita di video yang sebelumnya kita banyak pertanyaan dok dari teman-teman peternak dan petani kita. Nanti kita coba untuk menjawabnya satu persatu ya dok ya, tidak semuanya tapi. Oke sahabat tani kita langsung sapa. Selamat sore Dok Eri. Selamat sore Mbak Yuni. Ya, ketemu lagi. Gimana nih kabarnya nih dok? Alhamdulillah. Masih tetap bersama pasien-pasiennya. Masih. Gimana nih dok perkembangannya untuk LSD ya sahabat tani, kita perlu kita sampaikan juga bahwa LSD adalah lumpy skin disease ya jadi penyakit ini termasuk penyakit nggak ya? Penyakit yang menyerang ke ternak sapi kita yang di masyarakat kita lebih dikenal dengan nama lato-lato begitu ya, lato-lato karena mungkin lagi viral juga lato-lato. Gimana nih dok untuk kasus LSD terutama yang ada di Kabupaten Kebumen atau yang mungkin Dok Eri tangani nih, perkembangannya gimana? Ya Mbak ya, makasih. Untuk kasus LSD sendiri yang sesuai dengan Wilker di Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen dan Poncowarno, alhamdulillah sudah melandai Mbak. Landingnya soft, alon. Ya. Sedikit demi sedikit ya dok ya. Tetap karena ini penyakit virus, jadi ya nanti ketika sudah kena ada antibodi yang semua sudah terbentuk, ya sudah sembuh semua. Seperti yang kita bahas kemarin lain waktu kemarin itu, yang penting antibodinya gitu ya dok ya. Dan yang terutama adalah di kebersihan lingkungan kandangnya. Dan Dok Eri, ini kan dari beberapa kasus yang saya tahu informasinya kalau di Kabupaten Kebumen sendiri kan semakin banyak nih dok. Nah itu kasusnya semakin banyak. Nah kalau untuk yang sembuh, ini kira-kira banyak juga nggak nih dok? Alhamdulillah sembuh, termasuk ini bocah ini dulu. Bocah ini yang ada di belakang. Ini dulu kena PMK, ini bisa kena LSD, maaf. Ownernya atau Pak Martijo itu WA pada tanggal 17 Maret. 17 Maret? Ya, 17 Maret bulan lalu itu masih menunjukkan sedikit sekali bentolannya. Nanti Ardisut ya nggak apa sih. 4 bentolan kecil dan 1 bentolan besar itu tanggal 17. Kemudian tanggal 21 rotos awak. Nah inilah yang kadang kala itu Mbak Yun, masyarakat petani khawatir, loh bar diobati malah kayak ngene, malah tambah. Ya padahal itu virusnya itu kan memang benar-benar kuat ya, sedangkan untuk pengobatan virus saya kira itu memang, bukan saya kira, di semua literatur itu terapinya terapi suportif. Jadi menjaga kondisi sapinya itu tetap, walaupun dia banyak bentolannya, tetap
stay cool. Nah, tetap mau makan, berdiri oke, bangun oke, makan, minum, dan dia mamah biak itu tetap bisa terjaga walaupun banyak roto di seluruh tubuh. Ini dulu kemarin full. Ini ya, jadi ini bisa sampai sebersih ini, Iya. sahabat tani kita yang mungkin peternaknya khususnya. Jadi jangan terlalu, mungkin kalau jadi peternaknya itu jangan terlalu khawatir yang berlebihan juga ya dok ya. Nggih. Jadi ketika sapi kita atau ternak kita terkena LSD, dari mulai 17 Maret hanya 4 bentolan, Sih. dalam waktu 3 hari, 4 hari di tanggal 21 Maretnya itu langsung full satu body itu kena bentol semua. Tetapi ini bisa langsung sembuh sampai semulus ini dalam waktu berapa 1,5 bulan. Ini sekarang kemarin udah tidak mengeluarkan leleran bening di sisa sakit itu 2 minggu 3 minggu yang lalu lah, sebelum Lebaran selikuran. Jadi dalam waktu 1,5 bulan saja bisa kembali seperti ini. Ini salah satu contohnya saja ya dok ya. Ada beberapa kasus lainnya banyak ternyata ya. Sahabat tani, ada beberapa banyak kasus yang disembuhkan. Jadi untuk para peternak itu jangan terlalu khawatir kalau LSD nanti akhirnya jadi sampai tumbang atau bahkan meninggal gitu ya dok ya. Itu ternyata banyak juga yang sembuh. Nah, salah satu contohnya adalah bocah yang ada di belakang Dok Eri ini. Nah dokter, ini saya penasaran kok bisa sampai mulus ini dalam waktu 1,5 bulan. Perawatannya apa aja ini? Nanti kalau perawatan langsung ke Pak ownernya ya. Oh gitu. Oke sahabat tani. Saya nyarankan saja kemarin itu. Nanti kalau perawat ini langsung ke ownernya sapi ini yang dengan setulus hati kayaknya ya. Dengan setulus hati merawat sapi-sapinya yang sakit sampai bisa sesembuh ini. Nah kemudian dok, untuk pertanyaan selanjutnya saja. Ini kalau dokter kan dari Puskeswan ya, berarti di bawahnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Kalau untuk penanganan dari Distapang sendiri itu udah sejauh mana ya dok ya? Ya termasuk saya kan juga personelnya di Puskeswan. Di Distapang sendiri sudah ada 8 Puskeswan, itu mencakup semua wilayah yang ada di Kebumen Mbak. Jadi peternak tidak usah risau. Aku ngebel ya ini, tekannya ya ini. Ya memang gini kita tidak menutup kemungkinan karena satu, jarak tempuhnya banyak, jauh itu. Kemudian jumlah ternak yang sakit itu kan juga banyak. Kita juga tidak tinggal diam saja, ditinggal enak-enak duduk-duduk, enggak. Memang kita tetap muter terus Mbak. Pelayanan kan kita datang ke kandang, bukan sapinya datang ke Puskeswan. Kalau sapinya datang ke Puskeswan, ya Mbak, sejam sampai 100 bisa ngantri gitu ya. Cuman kalau kita ke kandang-kandang ya memang 30 ekor itu sudah sampai jam kerja habis. Sampai jam kerja habis. Sampai nggak sempat makan kayaknya ya dok. Harus sempat itu. Nanti jangan sampai dokternya ikut sakit. Ikut tumbang. Gitu. Puskeswan kita semuanya ready. WA kalau tidak diangkat jangan sakit hati. Karena masih sibuk pastinya. Kita di jalan motoran, kemudian ditelepon kadang nggak sempat ngangkat. WA-nya nama, alamat, keluhan, di kandang ada berapa ekor gitu, mulai sakitnya kapan itu. Jadi nanti keterangannya jelas. Itu yang pertama. Kemudian balik lagi Mbak yang tadi perawat bisa itu dari Puskeswan Nanti juga peternak harus istilahnya selalu konsultasi ke Puskeswan. Jangan tinggal diam. Rata-rata kan peternak terus diobati, mosok orang mari ya memang kalau penyakit lain bisa seperti itu Mbak, kayak demam 3 hari itu bisa sekali pengobatan. Cuman kalau LSD itu nggak bisa. Harus ada perawatan lanjutannya. Karena juga demamnya kan susah turun. Karena butuh antibodinya banyak dan virusnya itu menjalarnya kelihatannya ini hanya di kulitnya saja, tapi beberapa ekor itu menunjukkan sampai ke bagian jantung. Kemudian rumen atau di manusia itu lambungnya itu juga pendarahan. Nah itu kita juga memanajemen suhunya, jadi sering-sering dicek suhunya, cek panas. Kalau nggak turun dalam waktu 24 jam hubungi dokternya lagi. Tetapi kalau masih mau minum, kasih minum elektrolit yang gampang, banyu sama gula sama garam. Tapi jangan terlalu banyak garamnya, 3:1. 3 gulanya, 1 garamnya. Itu jangan terlalu banyak. Kemudian perawatannya juga
kadang-kala kan gini nggih, iseng kita browsing gitu nggih. Kadang infonya juga belum tentu benar itu yang di medsos itu juga kadang jangan langsung percaya gitu ya dok ya. Tanyakan kepada ahlinya. Langsung ke dokternya aja. Ya kita juga nggak merasa tahu sih, cuman daripada nanti tersesat kita kasihan gitu. Kemudian jangan panik. Tidak perlu panik. Ini alhamdulillah Mbak di Kecamatan Bulus itu yang potong paksa tidak banyak. Penjualan kondisi sakit juga tidak banyak karena saya juga mantau di pasar, selain di kandang juga di pasar, jadi kelihatan ini sapi yang sakit kemarin kok sakit kok pasar. Nah itu. Potong paksa itu maksudnya gimana dok? Potong paksa itu jadi kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk sapi itu kembali harus pulih. Dipotong, gitu. Ya itu kan kita prognosa itu keputusan setelah pemeriksaan gitu ada dubius, fausta, sama infausta. Kalau dubius itu 50-50, artinya apa? Dia masih sembuh ya enggak gitu. Tapi kalau fausta itu pasti sembuh. Tapi kalau infausta dia nggak ketolong, nggak sembuh. Nah yang infausta ini kan yang dipotong paksa. Itu kan istilahnya dijagalke lah itu kan. Cuman itu memang butuh pertimbangan sangat banyak sekali karena di musim-musim seperti ini pasti banyak oknum yang memanfaatkan kasus-kasus seperti ini. Iya, momen-momen seperti ini tuh ada beberapa oknum yang seneng lah melihatnya. Kita berjuang mati-matian untuk sapi itu tetap berdiri, tapi ada yang berjuang mati-matian sapinya agar roboh itu. Dan parahnya biasanya peternak percaya ke panik, karena panik mungkin ya, karena panik jadi langsung percaya, oh iya harus gitu. Jadi tetap karena ini medis ya, kita kedepankan sisi medisnya. Medis ya logis, jangan yang nggak logis itu. Kadang-kadang kan kita menghadapi situasi ini keputusan-keputusan nggak logis itu muncul, wes gini akhirnya ya rugi sendiri. Tetap manfaatkan puskesmas, ayo ke puskesmas, konsultasinya nanti kalau mungkin bisa nanti Mbak di deskripsinya ya ditambahkan kontak personnya, koordinatornya. Koordinator puskesmas, saya bukan koordinator. Nanti koordinator puskesmas di 8 puskesmas itu nanti ada. Pakan juga Mbak, ini untuk menentukan itu selama perawatan pakan. Gimana pakannya itu harus gimana nih? Selagi sapi masih mau makan, sama seperti dulu kasih pakan yang banyak. Kasih makan yang banyak. Pokoknya asupan nutrisinya tuh harus tetap terjaga gitu ya dok ya. Dan untuk selanjutnya dok, kalau misalkan kita biasanya kalau ada satu penyakit apa gitu kan pasti ada gerakan serentak untuk pengendalian atau apa, mungkin penyemprotan atau apa. Kalau di LSD sendiri ini ada nggak ya dok? Ada, sesuai dengan petunjuknya di SOP karena ini disinyalir lalat atau serangga atau kutu penggigit itu sebagai vektor itu artinya pembawa virus. Jadi rumahnya vektor itu harus kita semprot basmi. Jadi bukan sapi sehat disemprot obat laler, bukan. Tapi rumahnya vektor itu seperti tumbukan feses itu yang harus disemprot. Kalau sapinya disemprot malah nanti kadang kalau nggak pas obatnya, kadang kan kita ada petani yang iseng-iseng pakai ini pestisida ya di sawah, itu malah jadi keracunan. Malah jadi keracunan itu ada. Jadi memang itu juga di bagian tretong yang harus tumbuhan fesesnya itu yang harus jadi perlu diingat ya sahabat tani kita yang terutama yang peternak untuk pencegahan atau mungkin pengendaliannya itu nyemprotnya itu ke rumah vektornya gitu, harusnya tapi bukan karena kita memutus rantainya, bukan ke ternaknya gitu. Kalau langsung ke ternaknya yang memang itu diformulasikan khusus untuk ternak itu bisa. Tapi kalau pestisida itu kan kadang karena ini jadi panik gitu, ada racun ini atau sama racun gitu mungkin dianggap bisa gitu ya dok ya. Dan ini kan tadi untuk vektornya. Sekarang kalau di sapinya kan kemarin yang waktu lalu dokter pernah mengatakan bahwa ada vaksin sebenarnya tetapi terbatas. Nah kalau untuk saat ini gimana nih perkembangan vaksin LSD kita? Sampai sejauh ini belum ada lagi vaksin Mbak. Belum ada lagi. Untuk di Kabupaten Kebumen belum ada lagi kuota vaksin dari pemerintah. Mungkin nanti dalam waktu dekat saya juga kurang tahu sih Mbak ya. Ada yang dari pihak swasta itu mau pengadaan untuk jadi masyarakat nanti beli gitu. Kalau yang kemarin-kemarin memang free ya gitu dari kita kemarin kan ya? Cuma 260 Mbak. Sedangkan populasi di kita 64.000.
Nah, itu dia. Seberapa persen itu nggih? Nah, itu dia. Nah, Nggih. ini bicara tentang vaksin, Dok. Jadi ada beberapa peternak kita yang beranggapan bahwa kena LSD ini setelah divaksin PMK yang dulu. Gitu. Oh, Nah, iya. ini hubungannya apa ini, Dok? Nggih, mungkin gini, itu juga pendekatan secara sosiokultural kita kedepankan nggih. Sebenarnya untuk vaksinnya itu yang beberapa waktu lalu yang menyeluruh itu vaksin PMK. PMK itu dia reseptornya ya untuk golongan aptovirus untuk PMK itu sendiri. Untuk LSD itu sebenarnya nggak ada hubungannya, Mbak. Nggak ada Nggak ada hubungannya. hubungannya. ternyata. Dan nun sewu, saya sendiri yang mengawasi 260 dosis itu larinya kemana. Kemana aja? Itu saya tahu, Mbak. Nggih, nah, yang mungkin anggapannya itu karena ini divaksin PMK, sebenarnya enggak. Mungkin kebetulan ada satu kasus ternak yang terkena LSD itu kebetulan yang pernah divaksin PMK. PMK, ya Nah, itu banyak, banyak. ya. Tapi ada juga yang nggak vaksin PMK tapi kena LSD juga ya, Dok ya? Lebih banyak. Nah, itu lebih banyak, itu sebenarnya bisa untuk Nggak menutup anggapan-anggapan itu ya, Dok ya? Iya, itu banyaknya kan gini. Apa ya? Beda lah istilahnya, yang dimasukkan itu PMK, kok yang muncul LSD itu beda. Nggih, yang jelas itu jelas sangat beda. Dan datangnya pun juga nggak langsung bersamaan gitu kan, pasti ada berjeda gitu. Vaksinnya Memang udah nggih. dari kapan gitu ya, Dok? Atau mungkin begini Mbak Yuni, atau mungkin Bapak Ibu semuanya atau peternak semuanya minta ke beberapa petugas yang langganannya Bapak Ibu itu untuk sapiku mau divaksin. Nah, itu dalam tanda kutip sebenarnya bukan tanda vaksin itu. Apa itu itu? mungkin vitamin. Oh, vitamin. Nggih, yang kenapa kok dia wis divaksin kok malah kena. Lah itu bisa jadi vitamin yang masuk. Soalnya bukan vaksin. sama-sama Nggih. untuk ini disuntik Injeksi, gitu ya, nggih. injeksi ya. Kalau vaksin itu cuma 260 kemarin itu. Ada di Jadi bulus, mungkin Mbak, nggih. perlu edukasi juga Nggih. untuk masyarakat kita bahwa sebenarnya yang masuk ke sapi-sapi kita, ternak Nggih. kita itu bukan semuanya tuh vaksin, tapi ada juga vitamin, mungkin untuk pencegahan juga ya, Dok ya. Gini, persone masyarakat peternak bahwa nek disuntik itu divaksin, padahal bukan. Padahal bukan. Nggih. Memang gini, kita kenalnya kan sapi ya. Kita kenal sapi itu sebagai binatang yang memamah biak atau ruminansia. Kita menyebutnya ruminansia. Kalau ruminansia itu obatnya tidak lain bisa masuk itu kecuali pakai suntikan, Mbak. Kalau lewat peroral, Nggak bisa pil ya. atau apa itu kecuali bacacing dan B kompleks itu ya Nanti keluar nggak lagi bisa. di gayem ya, Iya, Dok ya. di dalam rumen akan difermentasi. Jadi yang paling efektif itu adalah injeksi yang dilakukan Injeksi. oleh dokter hewan atau paramedik veteriner atau mantri di bawah penyeliaan dokter hewan itu, Mbak. Oh gitu ya, sahabat tani. Sudah jelas ya, sahabat tani. Nanti mungkin ada komen-komen juga di bawah ini, Dok. Biasanya nanti banyak muncul komen-komen bahwa sudah dijelaskan yang diinjeksikan ke ternak kita itu tidak hanya vaksin, jadi ada vitamin juga. Nah, bicara tentang vitamin tadi yang dimasukkan, ada nggak ini vitamin-vitamin? Apakah sudah ada dari Puskeswan vitamin-vitamin yang diinjeksikan ke ternak kita yang khusus untuk mencegah LSD? Vitaminnya semua itu suportif, Mbak. Ada untuk bukan untuk mencegah, sedikit meningkatkan imun. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Kadang peternak kan risau, ih, iki sapiku meteng kok disuntik. Padahal itu vitamin. Bunting yang itu, sapi itu bunting. Iya, Kemarin gede banget ini. pas kena PMK dia bunting 7 bulan, warak itu suntikan. Akhirnya keluarlah ini. Kemarin bunting kawin 1,5 bulan, injeksi lagi, PKB sekarang 3 bulan udah bunting. Jadi nggak usah takut, sapiku meteng kok disuntik kok kepiye. Justru kalau nggak disuntik itu bahaya. Memang gini, Mbak, LSD itu juga walaupun bentolnya di kulit, pada sapi bunting dapat menyebabkan keguguran. Janjane yang menyebabkan keguguran itu penyakitnya, bukan suntikannya. Nggih. Karena juga nanti di literatur juga disebutkan itu LSD tidak menular kepada manusia, so aman dagingnya. Nah, itu kan. Tetapi menimbulkan kerugian seperti sapinya kurus, kemudian kerusakan kulit, kemudian sapi ini jadi geringen, kurus itu guys, terus
keguguran ini yang paling ya sebenarnya masuk data 800 ekor Mbak. Yang 800 ekor itu semuanya kalau yang induk-induk bunting kemarin saya itu ada di rekam medis 300-an lah. Itu kena LSD dan saya obati semua. Dan alhamdulillah yang keguguran pasca pengobatan hanya dua. Itu pun juga bukan karena pengobatan. Jaraknya sudah lama. Sapinya sudah fit enjoy nggak apa-apa. 2 minggunya keguguran. Itu karena virusnya itu masih ada di dalam tubuh, Mbak. Nah, kalau misalkan dalam keadaan bunting, itu kan kalau misalkan itu sampai keguguran bisa menyebabkan keguguran ya. Yang nggak keguguran sampai si sapi melahirkan, apakah anaknya sapi itu aman juga, Dok? Sejauh ini yang di lapangan itu nggak apa-apa. Ada yang masih sehat-sehat saja sih. Dengan catatan ketika melahirkan induknya sudah sehat, nggih. Nah, itu yang saya tanyakan tadi kalau sudah melahirkan, tapi waktu dia masih LSD. Waktu masih LSD ya dikhawatirkan kan karena kontak fisiknya sudah terlalu dekat, nggih. Dan antibodi maternalnya belum terbentuk karena induknya belum sembuh kan otomatis belum timbul antibodi yang untuk melindungi pedet itu. Atau belum cukup lah antibodinya itu masih bisa tertular tapi tidak begitu parah. Tidak begitu parah gitu. Yang jadi di lapangan itu begitu, Mbak. Tidak perlu khawatir juga ya kalau sapi kita bunting, apalagi kalau dikasih vitamin. Itu vitamin ya sahabat tani. Jadi vitamin itu juga kemungkinan untuk vitamin ibu hamil gitu ya. Kalau kita di manusia kan ada asupan nutrisi untuk ibu hamil juga. Nah, sekarang bicara tentang tadi sempat disampaikan sama Dok Eri bahwa dagingnya tadi ya, ada yang khawatir dengan dagingnya dari sapi yang pernah terkena LSD. Seperti yang ada di samping tadi, ini kan sudah sembuh ya, udah sembuh total seperti tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Nah, ini dagingnya tetap aman nggak ini, Dok? Aman. Bisa dipastikan aman ya, Dok ya. Ada beberapa sahabat tani kita atau peternak kita yang menganggap bahwa nggak berani gitu makan dagingnya. Mungkin karena sudah tahu pernah terkena ini, terus kemungkinan juga masuk sampai ke dagingnya, itu gimana, Dok? Apakah memang pernah ada kasus begitu atau enggak, Dok? Biasanya di tingkat jagal di afkir, Mbak, itu, Mbak. Oh, masuk ke afkir gitu. Tapi berarti kelihatan dong, Dok? Kelihatan ada ciri-cirinya yang sudah kena LSD. Sebenarnya sapi yang sakit kena LSD itu dagingnya basah, Mbak. Basah, semua berair sapi gitu sakit ya, itu berair, ya? Dagingnya kuyur-kuyur lah itu. Kelihatan bedanya itu kalau dipegang itu refleks untuk kembali lagi itu agak lama dan cenderung berair. Nah, kalau ada di rumah pemotongan hewan, misal ada pemotongan daging dari sapi yang kena LSD, itu biasanya dipasarkan kemana, Dok? Itu nanti masuk ke pasar ya semua sih, biasa sih. Itu. Tapi karena aman nggak apa-apa ya, Dok ya, berarti ya nggak apa-apa. Asal juga mungkin karena tergantung penanganannya juga, mungkin itu ngaruh nggak, Dok? Kalau misal kita kasih obat atau apa, itu ngaruh nggak ke dagingnya, Dok? Kalau pengobatan ya yang tidak menimbulkan residu antibiotik, residu itu juga aman, Mbak. Ya, sahabat tani, sudah dipastikan itu aman ya, sahabat tani, bahwa daging yang dari walaupun sudah pernah terkena LSD, tapi kalau di rumah pemotongan hewan pun itu tidak semua, bukan semua sih, mayoritas juga enggak ya, Dok. Paling ada beberapa aja gitu ya, dan itu sudah sehat, sahabat tani. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau kemarin kan kita Idul Fitri ya, banyak yang pemotongan daging sapi, kan banyak masyarakat kita yang takut. Nah, selanjutnya Dok Eri, ini ada kasus juga yang saya dengar infonya yang agak menggelitik. Tadi sebenarnya di depan disampaikan bahwa kalau kita di medis itu yang logis gitu ya, Dok ya. Nah, ini kalau kita di peternak kita yang mungkin di daerah pesisir yang dekat dengan laut gitu ya, laut selatan, ada beberapa yang peternak mereka terkena LSD, dimandikan dengan air laut, itu bisa sembuh, Dok. Itu hubungannya apa ini? Mungkin ya ini otak-atik gaduk. Mungkin karena kadar garamnya tinggi, jadi itu dia bukan langsung sembuh, nggih. Karena kadar garam yang tinggi itu dia menurunkan resiko infeksi sekunder. Jadi nggak pecahnya bentolan itu tidak merembet gitu loh.
Dan LSD itu ada yang bisa sembuh sendiri. Itu pada yang sebelah sembuh sendiri, Mbak. Yang ini ya. Yang kandang sebelah itu dia tidak ada pengobatan, juga sembuh. Dan banyak sekali di masyarakat. Aku pakai ini, mari. Aku pakai ini, mari. Aku pakai ini, mari. Ibaratnya kita punya satu ekor sapi sakit yang datang itu 50 orang, pasti mengeluarkan saran 50 pendapatnya macam, sendiri-sendiri pendapatnya gitu. sendiri-sendiri. Intinya tetap semua itu tergantung dari antibodi. Antibodi dan kadang masyarakat juga memberikan pace, itu kan untuk mendinginkan. Pace itu mengkudu ya? Mengkudu, mendinginkan suhu di permukaan kulit karena bentolannya itu panas banget. Pacenya diapain berarti ini? Dibalurkan ke tubuh, dibuat itu lulur juga gitu ada, ya? Cuman kalau saya yang gampang, selama masih mau minum, masih minum yang banyak, terus nanti kalau dia udah penurunan minum di apa ya, dicundang tapi perlahan-lahan. Cundang itu apa dong? Dicundang, dipaksa minum. Oh iya. Dengan bambu atau dengan apa ya, pipa itu, Mbak. Tapi pelan-pelan, itu sesuai dengan tidak lebih dari 10 liter untuk sapi dewasa. Oke, sahabat tani. Jadi tidak ada salahnya juga ya. Tadi mungkin karena apa, kandungan mineralnya itu gitu kan yang sebuah banyak kearifan gitu. lokal ya. Tapi bukan karena dimandikan terus langsung sembuh gitu ya. Kembali lagi tadi kita ke kalau medis yang logis gitu ya. Gitu. Antibody itu tapi yang bukan berarti kita mengesampingkan kebudayaan dari peternak-peternak kita. Saya malah justru lebih senang dengan yang seperti itu karena ada perhatian dari peternaknya terhadap sapi ini daripada yang acuh. Berarti ada upaya-upaya khusus juga ya. Ya walaupun mungkin beberapa teman-teman di medis atau yang di mantri kan ngendika, aku sing ngobati bareng mari sing diomongke kok jarine dikai banyu laut. Itu enggak usah. Gitu. Ya, saya enggak kecil hati sih, yang mari ya wis lah ngene iki. Yang penting sudah sembuh aja kita sudah senang banget ya, Dok ya. Dan ada apa ya? Perhatian peternaknya itu perhatian dengan sapine itu. Beda lah ya perhatian dengan panik dong, nggih. Oh, nggih. Sekarang kita lanjut ke ini, ada beberapa pertanyaan dari peternak kita yang ada di kolom komentar di video kita waktu lalu yang pertama gitu. Ada lumayan banyak, saya ambil beberapa saja ya, Dok. Ini saya bacakan, mudah-mudahan nanti Dok Eri bisa menjawabnya dan sahabat tani kita nanti mungkin akan puas dengan jawaban beliau. Yang pertama ini ada dari Ibu Rianta Anta. Sapi yang kena LSD kebanyakan yang divaksin, kenapa ya? Tadi sudah kita bahas di depan ya, Dok ya. Nah, boleh diadakan pendataan yang terjadi. Ada berapa sapi yang kena, saya tanya divaksin. Jadi beliau mungkin ada pernah menanyakan ke peternak yang kena LSD, beberapa itu yang pernah divaksin PMK gitu. Tadi Mbak Rianta itu tadi sudah dijelaskan bahwa tidak semuanya ya, Dok ya. Jadi ada beberapa saja. Maksudnya gini. Jadi itu perlu dipertegas lagi. Vaksinnya vaksin apa? Vaksin apa? Nah, itu tidak dijelaskan kalau juga di sini ada vaksin. LSD saya kira yang pegang 260 dosis itu saya, Mbak. Saya tahu sapinya yang disuntik yang mana itu tahu. Gitu. Dan kemungkinan tadi juga dijelaskan yang disuntikkan itu bukan tidak setiap yang disuntik itu adalah vaksin. Tidak selalu vaksin. Jadi masyarakat jangan beranggapan nek wis disuntik itu divaksin, enggak. Vitamin disuntikkan, antibiotik disuntikkan, penurun panas disuntikkan, penghilang nyeri disuntikkan, antihistamin disuntikkan, hormon disuntikkan, kalsium disuntikkan. Semua disuntikkan. Ya itu perlu di ini lagi ya, dijelaskan lagi di vaksinnya tuh vaksin apa gitu. Kemudian yang kedua ini ada juga LSD dengan skabies sama enggak, Dok? Lah ini sama nggak? Beda. LSD itu kan lumpy skin disease ya, itu kepanjangannya. Itu kan dia virus. Kalau skabies itu dia infeksi parasit, ektoparasit. Penyebabnya juga beda. Kalau skabies itu kan Sarcoptes scabiei. Itu kan untuk gejalanya juga beda ya, Dok ya? Beda. Kalau Sarcoptes itu dia penebalan di seluruh permukaan kulit. Kalau LSD itu benjol-benjol, dan benjol-benjolnya di LSD itu juga ada berbagai macam sih, Mbak. Ada berbagai macam di LSD. Ada termasuk ini dulu yang rata seluruh tubuh. Benjolannya rata seawak, demam tinggi hampir sekitar 12 hari itu demam terus. Itu kan sebenarnya pada saat demam ini yang titik kritis, Mbak. Kebanyakan yang ambruk itu karena demamnya terlalu tinggi. Dan kalau demam itu harusnya
3 hari sekali itu tetap diberi penurun panas. Penurun panasnya sama dengan yang buat manusia atau enggak? Beda. Beda. Mungkin kandungannya sama, cuman cara pemberiannya berbeda. Nggih. Oh, gitu. Nah ini untuk selanjutnya ada juga ini dari Pak Fendi Kun. Untuk obat luar yang baik itu apa ya dok? Kalau makan ternak saya masih enak, makannya masih enak. Dan ini untuk minum saya kasih mineral hitam. Nah ini apa ini dok, mineral hitam yang dimaksud? Saya malah nggak tahu. Oh, malah nggak tahu. Kalau mineral biasa, semua mineral untuk ternak saya tahu itu Mbak. Kan di situ ada vitamin, ada mikromineral, ada makromineral, ada magnesium, fosfor, kalium, kemudian iodin, ada potasium, ada biotin itu yang sebenarnya yang dibutuhkan itu mineral yang ada biotinnya biar kulitnya cepat kembali pulih lagi. Gitu. Tapi yang mineral itu warnanya nggak ada yang hitam ya dong? Saya kira nggak ada loh yang warna hitam. Oh mungkin ini kurang paham juga ya untuk Pak Fendi, nanti dijelaskan lagi, mungkin bisa komentar di kolom yang sekarang ini ya. Jadi untuk obat luarnya itu yang baik apa dok tadi ditanyakan? Obat luar ya antiseptik. Antiseptik. Antiseptik, semua antiseptik yang digunakan. Kayak yang buat kita di manusia juga bisa ya dok? Bisa, ada yang untuk kadang campuran mandi itu bisa, ada yang berwarna ungu itu juga bisa, yang berwarna biru itu bisa. Kemudian pakai desinfektan, tapi harus dibaca aturan pakainya, jangan terlalu pekat, nanti selain dia racun ya juga menyakiti sapinya. Ini kemarin juga pakai desinfektan sih kalau yang ini? Semua desinfektan yang soft untuk ini. Nah dan ini pertanyaan selanjutnya ini cocok nih sama ini kan termasuknya masih pedet ya dok ya? Masih pedet. Nah ini dari Pak Mukti Setio, Mas dokter tolong bahas untuk penanganan khusus pedet, rata-rata yang terkena itu tergolong masih pedet soalnya. Itu ada perbedaan nggak untuk yang pedet sama yang sudah dewasa untuk perlakuannya? Sebenarnya tetap kontrol suhu. Karena pedet itu dia kelemahan karena suhunya terlalu tinggi sampai mendekati 40 derajat. Normalnya kan nggak sampai 39. Kenaikan setengah derajat aja sudah menimbulkan kerusakan organ. Salah satunya ginjal, jantung itu Mbak. Nah, pedet tetap itu penurun panasnya masuk, susunya masuk itu Mbak, harus masih tetap. Nah itu bicara tentang asupan susu ya dari apa induknya itu, kalau LSD itu tetap boleh menyusu ke induknya dok? Boleh. Oh, kalau setahu saya dulu yang PMK itu kan nggak boleh menyusu kalau induknya sakit. Iya kalau induknya sakit gitu maksudnya itu nggak boleh ya. Kalau induknya LSD itu tetap boleh ya dok ya? Kemarin juga nggak ada penularan sih kalau di. Nggak ada. Oh ya jadi gitu ya mungkin ya untuk Pak Mukti Setio untuk penanganan pedet khususnya sebenarnya sama ya, cuman kalau pedet lebih ke yang asupannya lebih banyak gitu mungkin ya untuk nutrisinya gitu. Sama perhatian madu. Kalau saya menyarankan madu pedet itu jangan putus madu. Paling enggak sepertiga gelas setiap hari. Setiap hari? Iya. Lumayan juga ya dok ya. Karena apa nggih? Sepertiga gelas. Kadang guyonan di masyarakat ijek larang sapi ini karena madu nih. Nah, iya betul. Nah ini untuk peternak-peternak kita juga kalau misalkan ada ternaknya yang terkena LSD itu tidak usah ragu kali ya dok ya untuk pengobatannya kayaknya jangan eman-eman gitu ya dok ya. Totalitas maksudnya pasrah gitu. Semua sudah ada SOP nih. Kadang kan di masyarakat, nek disuntik jadi tambah parah. Nah, itu sebenarnya khawatirnya. Bukan tambah parah nggih, karena sejauh ini saya mengamati kalau belum mencapai titik puncaknya ya tetap akan seperti itu Mbak. Karena obatnya ya hanya suportif. Kita pengobatan pas bental awal kecil-kecil, hari kelima pasti bentalnya gede-gede langsung ya, pasti gede-gede. Diobati nggak diobati tetap bentalnya nambah. Nah kita PR ngobatinnya nggak bisa sekali Mbak. Ngobatinnya nggak bisa sekali. Berkelanjutan tetap ya. Manfaatkan puskeswan, ayo ke puskeswan. Nanti kita ada program-program di puskeswan dalam rangka penanganan LSD itu. Oh gitu, begitu sahabat tani, manfaatkan puskeswan yang ada di lingkungan sahabat tani semua. Dan yang penting kalau misalkan sapi kita atau ternak kita terkena LSD itu pertama jangan panik, dan yang kedua itu ikuti SOP-nya ya begitu ya dok ya, jangan ini sendiri. Kalau misalkan dokter sudah menyarankan untuk ini ya monggo diikuti, karena pengobatan itu tidak hanya
bisa sekali langsung Nggak jadi, bisa. tetapi Ya, ada yang tahapan. sembuh sekali. Ya. Cuman nanti kalau itu 4 hari nggak ada perbedaan ya diobati lagi. Nah itu jadi memang ada prosesnya ya dok ya. Iya. Dan itu kalau misalkan keluar bentol langsung banyak, mungkin kayak yang di manusia cacar itu kan kadang kalau di itu biar keluar banyak dulu nanti baru sembuh gitu ya. Iya, Nah sapi itu juga mungkin sama sih. mungkin sama juga seperti itu. Oke dokter Eri, kayaknya kita sudah banyak banget ngobrol, tapi ini ada mungkin satu pesan khusus dari Dok Eri untuk penanganan LSD atau mungkin untuk sahabat tani kita, terutama yang peternak yang sampai saat ini mungkin masih takut dengan adanya LSD itu. Gimana nih pesan-pesan dari dokter agar peternak kita itu tenang aja gitu? Nggih, gimana ya? Panik sih ya jangan terlalu berlebihan. Nggih, tetap ikhtiar, tawakal wong. Kita sebagai manusia, dokter sebagai manusia itu kan juga ciptaan Gusti Allah nggih. Sapi pun juga ciptaan Gusti Allah ya. Sama-sama makhluk Gusti Allah, semua itu juga atas tetap banyak ikhtiar, banyak tawakal, tidak boleh menyerah. Pokoknya tetap berusaha gitu ya dok ya. Nah ini kan kita dari sisi tenaga medisnya, mungkin lain waktu kita akan membahas dengan peternaknya mungkin ya dok. Nanti ada Bisa, rekomendasi dari Dok Eri ya, mungkin yang dari peternak yang mempunyai ternak tapi sudah sembuh banyak gitu. Iya bisa. Oh, jadi juga mau apa Mbak? Titip masih ada. Apa ini? Kalau yang sudah kadung ambruk. Oh iya perlu Ya. juga, monggo dok. Kalau sudah kadung ambruk, pastikan pada saat sapi kena LSD, dia tiduran kok lebih dari 4 jam, segera dibangunkan. Nggih, jangan sampai kelamaan. Nanti kalau kelamaan wis kadung kepenaan bablas di rumah. Kalau sudah lebih dari 4 jam itu tetap dibantu berdiri. Nggih. Terus kalau sudah susah dibangun berdiri, dibolak-balik 4 jam sekali, miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri, dengan catatan alasnya harus tebal biar tidak Tetap ada yang empuk gitu luka. ya, Nanti LSD ini sembuh, dengkulnya lecet. Luka. Ya, itu juga malah nanti tambah penyakit baru. Kadang LSD-nya virus itu hilangnya nggak sampai 2 bulan lah, katakan seperti itu. Tapi infeksi sekundernya bisa lebih, ada, ya. Atau yang bengkak di pergelangan kaki, kadang itu kan iya tambah. Pos infeksi LSD itu ada yang bengkak di pergelangan kaki, itu nanti kalau mecah kan mengeluarkan nanah. Nah itu bersihkan, diprototi, terus kasih antiseptik atau desinfektan yang untuk luka itu Mbak. Harusnya sih antiseptik, rajin sehari 2 kali itu antiseptiknya. Ya, udah dok. Ya itu sahabat tani juga ada info tadi barusan yang sangat penting juga untuk perawatan sapi kita sehari-harinya, apalagi sapi yang sudah terkena LSD. Dan yang paling penting itu memang pengamatan ya dok ya. Kalau kita ada mungkin sapi kan biasanya kandang di dekat rumah biasanya ya. Itu kita harus selalu mengawasi atau pengamatan. Jika sudah ambruk tadi harus segera ditangani seperti yang Dok Eri sampaikan. Nah, ini sampai untuk ambruk itu. jangan sampai ambruk malah. Minum selalu disediakan air minum Mbak. Selalu sediakan air minum, jangan Dan sampai gula Jawa. dehidrasi ya. Gula Jawa ini untuk apa dok? Dia vitamin C juga untuk menambah imun, kemudian penambah karena dia berasal dari fruktosa, lebih cepat dicerna sebagai energi bypass. Jadi tidak Jadi perlu. gula Jawanya itu dilarutkan di air minumnya? Bisa dilarutkan di air minum atau didulangi itu. Oh bisa, mau itu. Oh. Ini kemarin habis berapa lirang? Oh, lumayan juga ini. Tapi lebih mahal sapinya ya dok ya. Gitu. Keluarga. Oke, dan keluarga ini yang juara. terakhir dok, closing statementnya Dok Eri sebelum nanti mungkin kita bikin video yang lebih lanjut lagi, monggo dok. Closingnya apa guys? Tetap semangat lah kita. Tetap semangat untuk peternak kita ya. Karena selama masih ada tukang rendang dan tukang bakso masih banyak membutuhkan daging. Nah sekarang malah kayaknya tukang bakso nambah terus ini dok, apalagi Lebaran kemarin. Tetap banyak, tetap butuh daging. Semangat beternak. Semangat beternak. Dan perlu kami sampaikan ini di akhir saja karena kita ada di daerah Desa Bercong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Terima kasih Dok Eri sudah mengizinkan kami mengganggu lagi. Ini kayaknya juga sibuk banget. Tadi sudah beberapa kali ada telepon, ada WA mungkin dari pasien juga ya dok ya. Yang pemilik pasiennya maksudnya. Kalau dari pasiennya kan nggak mungkin. Dan sahabat tani, terima kasih sekali lagi Dok Eri. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Yarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Dok.
sendiri.